Shalom saudara-saudara. Waktu cepat sekali ya saudara. Sekarang bulan Agustus dan 3 bulan ini saya selalu yang minggu pertama. Nah, tema kita di bulan ini yaitu yang ada di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebat mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Amin. Saudara, tema kita bulan ini adalah sebuah pengakuan dari seorang raja, yaitu Raja Babel yang bernama Nebukadnezar, yaitu tentang Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang kerajaannya kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Itu adalah pengakuan dari seorang raja, saudara. Dan Raja Babel ini, saudara, dipakai Tuhan untuk menaklukkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel saat itu sudah tidak taat lagi. Bangsa Israel sudah mendukakan hati Tuhan. Bangsa Israel sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan saat itu Nebukadnezar melakukan penyerangan ya saudara ke Yerusalem. Dan Yerusalem dapat dikuasai oleh Raja Babel. Sebagai hukumannya, ya hukuman atas pemberontakan Yehuda atau bangsa Israel, maka bangsa Israel dideportasi secara massal ya saudara ke Babilonia saudara. Termasuk para pemimpinnya, ahli kitab, para imam dan juga pembesar-pembesar, orang-orang terkemuka pada saat itu ya saudara. Semua dibuang ke Babilonia saudara. Nah, bangsa Babel ini saudara sebenarnya bukan bangsa yang menyembah Allah yang benar, bukan menyembah Allah Israel. Tapi rajanya yaitu Nebukadnezar bisa mengakui bahwa kebesaran dan kemahakuasaan Allah Israel, saudara. Seperti yang kita baca di dalam tema kita ya saudara. Karena apa? Karena Allah Israel itu menyatakan kuasanya kepada Raja Babel. Tentang penyataan, tentang tanda-tanda keajaiban, tentang penglihatan, tentang mujizat-mujizat yang luar biasa dan tentang mimpi-mimpi ya saudara. Yaitu tentang apa? Rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan oleh Tuhan terhadap Raja Nebukadnezar dan raja-raja setelah Raja Nebukadnezar ya saudara. Dan rancangan itu sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan kepada Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi saudara? Semuanya itu terjadi secara nyata. Coba kita baca di dalam Daniel 4 ayat yang ke-33 ya saudara. Oh iya, nggak ada peluru ya. Daniel 4 yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia
dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara, ini apa itu? Dia kan seorang raja, saudara. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan menubuatkan ya, seperti dalam mimpi yang diartikan Daniel, dan itu menjadi kenyataan ya saudara. Dan ini menegaskan bahwa Allah itu yang berdaulat atas siapapun juga. Allah itu berkuasa untuk memilih siapapun juga sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan namanya, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, dari tema ini kita dapat petik ya saudara, kita dapat mengenai kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita sampai sekarang ya saudara. Yang pertama yaitu seluruh bangsa di dunia ini saudara ya, baik mereka yang menyembah Allah yang benar ataupun tidak, yaitu Allah Israel, Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa atas kerajaan, atas pemerintahan manusia ya saudara ya. Maksudnya ya, atas pemerintahan yang ada di bumi ini itu saudara ya. Dan itu Tuhan itu berdaulat untuk memberikan kuasa itu kepada siapa yang dikehendakinya, pada siapapun yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat. Kita baca di dalam yang ini ya, yang B25 ada B, tapi kita baca semua aja ya. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberi makan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Demikianlah akan berlaku atas tuanku selama 7 masa, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini yang diartikan oleh Daniel ya saudara ya. Dan tadi yang ayat 33 tadi dinyatakan bahwa hal itu terjadi. Dan di sini apa itu Allahnya orang Israel itu ya Allah yang berdaulat atas kerajaan manusia, dan Allah itu berdaulat juga memilih siapapun yang dikehendakinya. Nah, kesaksian tentang kemahakuasaan Allah ini saudara ya, yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa di setiap masa dalam kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, dari penciptaan sampai akhir zaman, baik itu manusia mau mengakui ataupun tidak mau mengakui, itu tidak mempengaruhi kemahakuasaan Allah saudara, dan tidak mempengaruhi semua rancangan-rancangannya. Karena itu tema kita bulan ini saudara, itu sebenarnya memanggil kita supaya kita itu tunduk dan menyembah dan taat kepada seluruh firman Tuhan. Saya ulangi bahwa dari dunia ini diciptakan sampai pada akhir zaman, baik manusia itu tidak mengakui ataupun mengakui, itu tidak mempengaruhi kemahakuasaan Allah, tidak mempengaruhi rancangan-rancangan Tuhan. Dan kita saudara, seperti yang dikatakan di dalam tema ini, kita harus mengakui betapa besarnya Tuhan. Dan kita sebenarnya harus tunduk dan menyembah dan taat
kepada firman-Nya, yaitu kepada firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Yang kedua yaitu sekalipun kita sebagai manusia itu gagal menyembah Tuhan dan kita tidak taat, saudara. Sebenarnya itu kita itu mendapat hukuman dari Tuhan, ya saudara. Kita layak menerima hukuman dari Tuhan. Tapi karena apa? Karena kasih-Nya yang besar bagi seluruh umat manusia, saudara ya. Allah tidak gagal di dalam memelihara kehidupan manusia, saudara, yang dikasihinya. Seperti yang dirancangkannya itu terbukti bahwa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus ketika kehidupan kita ini penuh dengan dosa, ya saudara. Kehidupan kita ini penuh dengan tidak kebenaran dan bahkan akan menuju ke dalam kebinasaan, saudara. Tapi Allah menjanjikan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, ya saudara. Tuhan menjanjikan Tuhan Yesus sebagai jalan kehidupan dan kebenaran dengan melalui pengajarannya, melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya, saudara. Dan dalam iman percaya kita kepada Tuhan tersedialah pengampunan, saudara. Kita baca di dalam Roma Roma 6 ayat 17 sampai 18, Pak Hendro. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, Allah kita itu tidak pernah gagal, ya saudara. Apapun yang dirancangkannya, dan itu pasti berhasil, ya saudara. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dengan pengajaran, dengan kematian, dengan kebangkitan dan iman kita kepada Tuhan Yesus telah tersedia pengampunan. Dan tadi sudah dikatakan di dalam Roma tadi, ya saudara. Dalam Roma 6 ayat 17, 16, 17, 18 tadi dikatakan bahwa sekarang kita ini telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Dari tema kita tadi, saudara, kita dapat memetik bahwa pertama bahwa sekalipun bahwa Tuhan itu berdaulat atas pemerintahan, atas kerajaan manusia, ya saudara. Dari awal penciptaan sampai akhir zaman, manusia mengakui ataupun tidak mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan dan rancangannya itu tidak mempengaruhi, saudara ya. Maksudnya manusia itu percaya apapun tidak percaya, rancangan Tuhan itu tetap terjadi. Dan kedua, tadi dikatakan bahwa
Sekalipun kita itu gagal di dalam mengasihi Tuhan dan kita tidak taat, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan, yaitu melalui siapa, saudara? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melalui pengajarannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kita dibenarkan. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Dan yang ketiga, lewat iman kita kepada Tuhan Yesus, kita berkenan kepadanya, ya saudara. Oleh karena itu, baiklah kita itu menjadikan Allah kita itu gunung batu perlindungan, ya saudara ya. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memisahkan kita, ya, memisahkan kasih Tuhan dari kehidupan kita, ya saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kehidupan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini memanggil kita. Apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan namanya. Coba kita baca di dalam Roma 11. Roma 11 ayat yang 36. Yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di sini saudara, lewat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita menjadikan Tuhan adalah gunung batu perlindungan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan. Oleh karena itu melalui kebenaran ini kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.